بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Kepada para peserta kajian Sabtu malam hari ini, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan telah hadir menyempatkan waktu untuk hadir mendengarkan kajian pada malam hari ini. Untuk di awal tahun ini, di bulan Januari, kita akan mengusung tema mengenai amalan ringan pengantar ke surga yang ke-23, yaitu salah satunya adalah mengurusi jenazah. Dan kita sama-sama tahu kita baru sekitar 2 minggu masuki tahun 2021 dan sudah ditimpa begitu banyak sekali cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian Sriwijaya, lalu ada banjir bandang di Kalimantan Selatan, dan baru beberapa malam yang lalu kita saudara-saudara kita di Sulawesi Barat, tepatnya di Majene dan Mamuju, juga mengalami bencana alam berupa gempa. Mari kita sama-sama doakan untuk keselamatan sahabat-sahabat kita maupun saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan berkaitan juga dengan topik malam hari ini, yaitu mengurusi jenazah, dan ini mungkin sering kita dapati akhir-akhir ini. Nah, kita akan dengarkan sampaian materi dari Ustadz Azhar Khalid bin Seif, LCMA, mengenai amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan yang bisa mengantarkan kita ke surga, insya Allah. Pada Ustadz Azhar Khalid bin Seif, kita akan berdiskusi hingga mungkin sekitar pukul 9 ya Ustadz ya? Siap Pak Dokter. Siap. Nah, baik Pak Ustadz, mari kami persilahkan kepada Ustadz, kita akan mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Terima kasih Pak Dokter. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa bi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa meskipun via Zoom, tapi tidaklah mengurangi kesemangatan kita untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita rasakan dan kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan juga harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala,
semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pengurusan jenazah. Ya, meskipun tidak semua orang yang sanggup untuk mengurusi jenazah, tapi semua kita ini punya kesempatan untuk bisa mengurusi jenazah tersebut. Dan ini adalah satu amalan yang ringan sebenarnya, semua kita bisa. Cuma banyak di antara kita tersebut, dikarenakan kurangnya ilmu, maka mereka tersebut tidak mau untuk mengurusi jenazah. Padahal fadilah dan keutamaan daripada pengurusan jenazah ini sangat luar biasa. Ya, dari kita mendapati orang yang nazar atau mau melepas ruh, ya, hingga nanti menguburkan mayit, ke liang lahat. Nah, semua itu kita katakan punya keistimewaan dan punya fadilah, ya, keutamaan di sisi Allahu Jalla wa'ala. Kita mencoba satu persatu membahas tentang urutan dari keistimewaan tersebut, meskipun kita tidak secara khusus membahas tentang masalah pengurusan jenazah, kita cuma mengambil poin-poin penting dari pengurusan jenazah tersebut. Di antaranya ketika kita mendapatkan orang yang mau meninggal dunia. Nah, di sini amalan yang paling bagus, ya, bagi kita atau mau meninggal dunia, tentu antum sebagai Pak Dokter dan Bu Dokter paham betul, ya, tanda-tanda orang yang mau meninggal dunia tersebut, ya. Tentu dikarenakan pengalaman antum, hal itu tentu satu kemudahan buat antum mendapatkan dan mengetahui bahwasannya orang tersebut sudah dalam kondisi, ya, mau meninggal dunia, atau kalau kita artikan, ya, dia tersebut mau melepas ruh. Nah, ketika kita mendapatkan ada saudara kita sesama muslim yang mau meninggal dunia, maka yang dituntunkan bagi kita yang pada saat itu menyaksikan kita yang mau meninggal dunia adalah mentalkinkannya. Talqin dalam bahasa, ya, secara logatan itu terambil dari kata-kata laqana. Laqana yulaqqinu talqina, yang artinya adalah menuntun, membimbing agar orang yang mau meninggal dunia sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kita yang menuntun ini tentunya ada fadilah dan keistimewaan. Tapi kita berharap dengan tuntunannya kita kepada orang yang mau meninggal dunia agar sanggup mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak lain adalah berkaitan dengan kemanfaatan bagi orang yang mau meninggal dunia tersebut pada saat dia sanggup mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong kalian yang menyaksikan orang yang mau meninggal dunia, tolong bimbing orang yang mau meninggal dunia tersebut agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah,
maka jaminan surga untuk orang yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia tersebut meninggal dunia. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dalam satu hadis yang lain sebagai penguat, hadis dari Mu'adz bin Jabal juga, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu lah." Tidaklah satu jiwa meninggal dunia, ya, muslim, sebelum dia meninggal dunia tersebut dia sanggup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Ya, ketika dia sanggup secara tulus ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat tadi sebelum dia meninggal dunia, maka dipastikan ampunan dosa-dosa untuknya. Dipastikan dia tersebut diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, di dalam dua hadis ini kita katakan tentunya ya amalan yang baik tadi itu kita yang menuntun tentu ada pahalanya. Tapi kita berharap orang yang mau meninggal dunia tersebut dengan ucapan yang pendek tadi la ilaha illallah, yaitu terasa ringan bagi siapapun untuk mengucapkannya tersebut. Tetapi ya beratnya kondisi nazaknya dia tersebut, maka kita yang menyaksikan hendaknya menuntun dia. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah satu kali atau dua kalimat syahadat satu kali sudah cukup. Tidak perlu kita tersebut mengulang-ulangnya. Cukup dia tersebut mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Kita katakan seperti itu. Ada pertanyaan di antara antum, kalau dia tersebut dalam kondisi maaf, ya dia tidak sanggup untuk berbicara dikarenakan dia tersebut ya maaf bisu misalnya, atau dalam kondisi dia tersebut stroke, ya tidak sanggup berkata yang secara fasih mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya kita tetap membimbing. Nah, dia yang mendengarkan ucapan kita tersebut, ketika dalam hatinya tersebut ada keyakinan bahwasannya Allahu Jalla Jalaluh sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, maka insya Allah biiznillah ini sudah mewakili sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi yang kita bacakan. Nah, atau seseorang yang mungkin tidak sempurna mengucapkan la ilaha illallah, cukup mengucapkan kata Allah, Allah, tapi dalam hatinya dan kalbunya penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb dan Tuhannya. Maka insya Allah ketika dia meninggal dunia itu sebagai tanda husnul khotimahnya dia. Nah ini sekedar tambahan ilmu ya, sebelum kita masuk kepada kita yang masih hidup ini apa sih amalan ringannya. Yang pertama tentunya kita katakan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih ya, kalau kita melihat tahapan untuk mengurusi jenazah itu kan, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkan. 4 tahapan ini harus kita lewati seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi yang sakit seperti ini, anggaplah COVID-19 ya, saya tidak tahu, nanti mungkin Pak Dokter, Bu Dokter lebih paham daripada saya, orang yang meninggal dunia dalam kondisi COVID-19 atau wabah corona ini, ya penyakitnya virus COVID-19 ini, apakah boleh dimandikan ataukah tidak? Ya, anyway, kita katakan bahwasannya jika sekiranya kita tersebut tidak bisa memandikan, maka poin paling pentingnya itu ya ketika jenazah itu tidak bisa dimandikan karena ada satu alasan, bisa jadi karena tidak ada air, atau bisa jadi tenaganya tidak ada, ya mungkin kita katakan jenazah yang kita hadapi itu wanita. Subhanallah, tidak ada wanita yang mengurusi pemandiannya tersebut. Maka kita sebagai laki-laki tidak boleh untuk memandikannya karena kita katakan kita beda jenis kelamin. Jangan sampai ada asumsi itu kan ibu saya. Ya, meskipun itu ibunya kita tidak boleh melihat aurat induk daripada ibu kita tersebut. Haram yang demikian. Kecuali kalau abah kita masih hidup sebagai suaminya, suami istri itu saling memperlihatkan aurat atau mempertontonkan aurat itu adalah sesuatu hal yang sifatnya ma'ruf, ya sesuatu hal yang sifatnya dibolehkan. Tapi
kita sebagai anak tidak boleh memandikan jenazah ibu kita karena kita laki-laki, atau kita yang perempuan tidak boleh memandikan jenazah abah kita, ya kan? Seperti itu. Nah, yang beda jenis kelamin itu cuma pasangannya saja, suami istri, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ketika Ibunda Aisyah itu mengeluh sakit kepala, kata Rasulullah SAW, tenanglah wahai Aisyah, jika sekiranya sebab sakit kepala ini engkau meninggal dunia, nanti aku yang mengurusi jenazahmu, dari memandikan, mengkafankan, memimpin sholat jenazah, hingga menguburkan. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya jika seorang istri meninggal dunia, maka boleh suaminya untuk memandikannya. Begitupun juga jika suaminya yang meninggal dunia, boleh istrinya untuk memandikan jenazahnya tersebut. Seperti itu. Nah, itu dikuatkan lagi dengan perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah putri Nabi SAW ketika meninggal dunia, yang memandikan jenazahnya Fatimah adalah Ali sendiri, suaminya Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi kalau sekiranya kita katakan yang berlawanan jenis kelamin, hatta itu mahramnya, hatta itu anaknya, hatta itu orang tuanya, tidak boleh. Sekali lagi saya tegaskan, seorang anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Yang kedua, seorang anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya, kita katakan seperti itu. Kecuali kalau berkaitan dengan anak yang masih kecil, 7 tahun ke bawah tersebut, ibunya boleh memandikan jenazah anak laki-laki dia yang belum balik tersebut. Adapun anak perempuan yang meninggal dunia, apakah boleh abahnya memandikan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Lebih bagus diserahkan kepada ibunya atau diserahkan kepada wanita yang lain. Seperti itu. Nah, ada kasus kemarin itu, pada kesempatan yang lalu itu kan, ada orang yang berani memandikan jenazah perempuan, padahal dia laki-laki. Tidak boleh yang demikian seperti itu. Kalau sekiranya sebagaimana yang dikatakan oleh antum, bahwasanya Ustadz, kita ini laki-laki semua, yang meninggal adalah perempuan. Bagaimana? Tidak memandikannya, tapi apa? Tayamum saja. Tayamumin dia tersebut. Ya. Tayamum itu anggota yang terkena debu atau pasir yang bersih atau tanah yang bersih itu cuma 2 anggota badan ini, wajah dan kedua telapak tangan. Yang pertama baca bismillah, tahapan yang kedua telapak tangan kita itu kita tempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih, atau debu, atau tembok, karena tembok kita tahu ada debu-debunya. Tahapan yang ketiga kita tiup. Tahapan yang keempat baru diusapkan ke wajah dan kepada kedua telapak tangan. Ingat, anggotanya cuma wajah dan kedua telapak tangan. Terakhir baca doa sebagaimana doa setelah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu pula yang kita perlakukan kepada jenazah wanita yang meninggal dunia tadi. Berhubung kita laki-laki, maka tidak boleh kita untuk memandikannya. Maka yang kita lakukan adalah memberikan tayamum saja, mentayamuminya saja, seperti itu. Begitupun juga ibu-ibu, jika di hadapan ibu-ibu itu jenazah laki-laki, nggak ada laki-laki selain wanita yang ada di hadapan itu jenazah laki-laki, maka sama, tidak boleh ibu-ibu yang memandikan itu jenazah. Maka cuma sebatas tayamum saja. Sekali lagi, tayamum cuma anggota badan yang diusap dengan debu atau pasir yang bersih atau debu yang bersih itu wajah dan kedua telapak tangan. Ini sebagai tambahan ilmunya saja. Nah, perlu diingat dan perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, serta menyolatkan jenazah hingga menguburkannya sangat luar biasa fadilah dan keistimewaannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Salim bin Ubaid al-Ashja'i, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis Abu Rafi', hadis Abu Rafi' radhiyallahu an, dari hadis Abu Rafi' radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira 40 marratan. Barang siapa yang sanggup memandikan jenazah, satu jenazah,
Barang siapa yang sanggup memandikan satu jenazah, kemudian dia rahasiakan apa yang dia lihat dari tubuhnya jenazah. Kita tahu, kita melihatlah pastinya yang memandikan jenazah tersebut berkaitan dengan tubuhnya tersebut. Ya, termasuk juga bagian ya sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu untuk fokus dalam hal seperti itu. Usahakan pada saat memandikan jenazah, pandangan kita tidak boleh untuk kita perlihatkan ke bagian aurat induknya tersebut. Makanya dalam masalah memandikan jenazah, meskipun sama jenis kelaminnya, itu harus ada penutupnya. Ya, perempuan yang dimandikan, yang memandikan juga perempuan, kita katakan. Itu tubuhnya perempuan yang ditutupi berkaitan dengan jenazah perempuan dari dada sampai ke betis. Usahakan ada sarung atau ada kain yang menutupi tubuhnya. Kalau untuk laki-laki adalah dari yang ditutupi dari pusar sampai ke lutut. Ya, tidak boleh pada saat memandikan jenazah. Meskipun kita ini laki-laki, jenazah yang meninggal itu laki-laki. Kita bikin dia tersebut uryanan atau tanpa pakaian, telanjang, haram, tidak boleh yang demikian. Seperti itu. Kita tidak boleh ya melihat auratnya ya seseorang yang sama jenis kelaminnya dengan kita. Makanya kan tidak boleh satu kamar mandi sama-sama meskipun kita sama-sama laki-laki. Tidak boleh yang demikian. Usahakan ditutup itu. Nah, kecuali kalau darurat ada bagian dari belakang dia, duburnya dia atau dari kubulnya dia tersebut mengeluarkan sesuatu yang tidak bersih-bersih. Kita mengambil sarung seperti sarung plastik atau yang sejenisnya, kita terpaksa memegang itu karena untuk membersihkan bagian itu tadi. Maka tidak mengapa yang demikian. Kenapa? Darurat. Tidak mungkin sebagian orang kadang bersikap kasar. Itu sikapnya WC, ya. Dia untuk membersihkan bagian itu dengan menggunakan itu. Haram, tidak boleh juga seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu betul-betul kita bersikap lemah lembut kepada mayit. Nah, yang sanggup memandikan mayit satu kali saja atau satu mayit saja, kita rahasiakan aib yang ada pada tubuh si mayit tersebut, maka Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali dia salam. 40 kali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, setelah memandikan, mengkafankan. Wa man kaffana mayyitan kasahallahu minas sundusi wa istabrakil jannah. Barang siapa yang sanggup untuk mengkafankan mayit, ini ada dua tafsiran. Bisa jadi kita katakan yang disebut dengan mengkafankan mayit, kita memberikan kain kafan kepada pihak keluarga si mayit, agar kain kafan yang kita berikan tersebut dikafankan untuk mayit yang meninggal dunia dari pihak keluarganya. Kan ada orang-orang yang bersedekah, berinfak dengan kain kafan. Ini luar biasa pahalanya. Yang dimana jaminannya jannah. Dia akan mendapatkan pakaian ya dari surga. Ya, dari kain sutranya surga yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala melalui Nabi SAW. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan mengkafankan mayit itu, kitanya mengkafankan jenazah sendiri. Ya, Pak Dokter, Bu Dokter, minta maaf sebelumnya, saya berharap Bapak dan Ibu selain bisa memandikan jenazah, juga bisa mengkafankan jenazah. Sangat gampang sekali sebenarnya. Nanti insya Allah kalau kondisi sudah aman, nanti ada waktu khusus lah kita itu belajar tentang tata cara pengurusan jenazah. Dari pertama kali jenazah itu meninggal dunia, sampai jenazah tersebut dikuburkan. Sebelum kita meninggal, usahakan kita sudah pahamlah pengurusan jenazah. Apalagi kan maaf ya Pak Dokter, Bu Dokter, antum kan dokter, tentunya ya lebih paham daripada kita ini. Artinya ketika kondisi darurat sekarang ini, yang dimana keluarga pasien tidak boleh ketemu dengan tuh pasien karena sudah meninggal dunia karena COVID, ya mau tidak mau kita sebagai ahli medis atau mungkin dia perawat atau dia tersebut ya dokter juga bisa mengurusi jenazahnya tanpa harus menghadirkan ustadz atau orang yang biasa mengurusi jenazah seperti itu.
ya paling tidak ya Bu Dokter dan Pak Dokter yang ada di kajian ini bisalah untuk mengurusi jenazah tersebut. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya nanti kondisi sudah aman, sudah ya kita katakan hilang ini virus dari negeri yang kita cintai ini, ya sudah berkehidupan normal lagi seperti sedia kala. Saya ingin betul ya kita semua memperdalam dalam masalah pengurusan jenazah. Dan subhanallah pengurusan jenazah sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah untuk kita mengerti. Kenapa? Ya, Allah jadikan syariat pengurusan jenazah tersebut mudah agar kita semua paham dan mengerti. Ketika ada jenazah dari kalangan kaum muslimin meninggal dunia, semua kita bisa dan sanggup untuk mengurusinya. Selain mudah pengurusan jenazah tersebut, dijanjikan juga pahalanya besar. Memandikan tadi, subhanallah. Kita memandikan jenazah itu mendapatkan 40 kali ampunan dosa dari Allah Jalla Jalla. Yang kedua, ya, kalau kita sanggup ya mengkafankan jenazah, Allah akan memakaikan pakaian surga. Yang dimana pakaian tersebut terbuat dari sutra surga, ya, terbuat dari sutra dari kain surga. Subhanallah. Nah, kemudian selanjutnya, waman hafara limayyitin qabran, barang siapa yang sanggup untuk menggalikan kuburannya si mayit tersebut, bisa jadi kita sendiri yang menggalikan, bisa jadi kita mengupah seseorang. Makanya tukang gali kuburan itu kalau mereka mengerti, pahalanya besar kalau dia muslim. Nah, kita kan subhanallah ada di antara teman yang saya kenal, dia itu selalu bilang, Ustadz kalau ada yang meninggal tolong kabarin dia. Bukan apa-apa, dia itu biasa mengurusi jenazah, terutama dalam masalah penguburan mayit. Subhanallah, kenapa? Karena pahala yang sangat luar biasa. Orang yang sanggup untuk ya menggalikan kuburan seorang mayit muslim, satu kuburan saja, fa'ajannahu fihi, Allah Jalla wa'ala ya akan memberikan keistimewaan buat dia tersebut. Dan juga apa? Ajralahu minal ajr, maka pahala dia tersebut ya Allah Jalla wa'ala akan memberikan pahala yang dimana pahalanya tersebut terus mengalir, ya, subhanallah, seperti seseorang yang seperti seseorang yang sudah mendapatkan tempat tinggal khusus di surga, ya, seperti seseorang yang memiliki tempat tinggal khusus di surga, bahkan dijanjikan pahalanya terus mengalir, sekaligus juga ya askanahu ila yaumil qiyamah, ya, ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Pahalanya tersebut selain mengalir, pahalanya tersebut juga yang kedua, Allah akan memberikan tempat ya di surga nanti pada hari kiamat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini janji yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa Ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tidak disebutkan di sini tentang masalah menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan di dalam hadis yang lain. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida al janazata hatta yusalli alaiha falahu qira, barang siapa yang sanggup menyaksikan jenazah sampai dia tersebut disolatkan, sampai dia sanggup menyolatkan jenazah, maka dia tersebut mendapatkan satu qira. Kita datang ke tempat takziah. Kita datang ke tempat takziah. Kita tunggu sampai sudah siap untuk disolatkan jenazah. Bapak Ibu perlu diperhatikan, solat jenazah tersebut baru bisa dilaksanakan kalau jenazahnya tersebut sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Artinya, kalau kita datang di malam hari, ternyata jenazahnya belum dimandikan dan belum dikafankan,
yang kita lakukan cuma sebatas mendoakan. Tidak ada salat jenazah. Karena salat jenazah itu berlakunya setelah jenazah itu sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Kita ya datang ke tempat takziah sampai jenazah itu disolatkan dan kita ikut menyolatkan jenazah, maka kita mendapatkan 1 qiraat. Kemudian yang ikut salat jenazah kemudian mengantarkan jenazah ke pemakaman, ibu-ibu yang punya hak mengantarkan jenazah ke pemakaman itu haknya laki-laki, kewajiban laki-laki. Ya, sedangkan ibu-ibu dilarang oleh Nabi SAW untuk hadir menyaksikan pemakaman. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummu Atiyah ini seorang sahabat perempuan Nabi SAW, dia berkata, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Nabi SAW untuk mengikuti dan mengantarkan jenazah. Ya, ini ya pengantaran jenazah tersebut sekali lagi yang mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman, termasuk yang meletakkan mayit ke liang lahat itu khusus laki-laki. Hatta jenazahnya perempuan. Nah, yang sanggup menyolatkan jenazah dan sanggup juga ya mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman, hatta wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Yang sanggup menyolatkan jenazah hingga dia tersebut sanggup untuk menyaksikan ya penguburan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan 2 qiraat, Disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, apa sih yang disebut dengan 2 qiraat tersebut? Qila, ditanyakan kepada Nabi SAW. Wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Qala Rasulullah, mislul jabalaini azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan asgharuhuma mislu Uhudin. Paling kecilnya pahala yang didapatkan oleh orang yang sanggup untuk menyolatkan jenazah hingga menyaksikan pemakaman itu jenazah, dia ya mendapatkan pahala yang luar biasa, paling kecilnya ya seperti gunung Uhud. Seperti apa? Gunung Uhud. Nah, dikatakan oleh para ulama, fahadha kulluhu fi mizanika inda salatika 'ala janazah. Nah, ini tentu kita katakan timbangan ya yang ada untuk kita semua ketika menyolatkan jenazah tersebut. Nah, fahal yufarrid fi hadza illa al-mahrum. Subhanallah, yang menyia-nyiakan ini tidak lain dia tersebut memang terlarangkan untuk mendapatkan pahala. Nauzubillah ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita misalnya di masjid, kebetulan ada jenazah di situ, usahakan paling tidak kita menyolatkan itu jenazah, meskipun jenazah itu kita tidak kenal. Subhanallah, antum setiap hari menghadapi orang yang meninggal dunia, bisa jadi disolatkan, diurusi jenazahnya itu di rumah sakit, ya, dari memandikan, mengkafankan hingga menyolatkan. Biasanya kan sebelum pelepasan itu yang saya tahu itu para ahli medis dari dokter sampai perawat itu ada yang ikut juga menyaksikan itu semua. Nah, mereka ikut. Ya. Antum juga kalau bisa ikut kan, meskipun kita nggak kenal tuh jenazah siapa. Yang jelas dia muslim. Yang jelas apa? Dia muslim. Kalau kita menyolatkan jenazah, subhanallah, 1 qiraat yang kita dapatkan paling kecilnya pahalanya itu seperti apa? Besarnya itu seperti gunung Uhud. Allahu Akbar. Kata para ulama, yang terharamkan untuk mendapatkan pahala ini tidak lain hanyalah orang-orang yang memang diharamkan untuk mendapatkan pahala ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, berkaitan tentang masalah sholat jenazah juga, ya, usahakan kalau menyolatkan jenazah tersebut, ya, itu untuk sopnya sholat, ya, yang kita perhatikan. Kalau bisa dibikin 3 sop, ya, dibikin 3 sop, ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang masalah itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yamut satu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah satu mayit
ya yang meninggal dunia, tentunya mayit yang muslim, kemudian disolatkan 3 shaf dari kalangan kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sholat jenazah itu tidak sama sebagaimana sholat jamaah lainnya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah yang syariatnya berjamaah. Kalau kita biasa dapatkan, kalau untuk pembuatan shaf itu kan kita baru boleh untuk membuat shaf yang kedua ketika shaf yang pertama sudah full atau sudah penuh dan sempurna, baru kita bikin shaf yang kedua. Tapi tidak dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, shafnya itu ya dianjurkan 3 shaf, meskipun shaf yang pertama tidak full, tidak sempurna, kemudian shaf yang kedua juga tidak sempurna, shaf yang ketiga apalagi, maka tidak mengapa yang demikian. Karena Rasulullah SAW ketika itu ditemani oleh 7 orang sahabatnya untuk bertakziah. Kemudian Rasulullah dan 7 orang sahabatnya tersebut menyempatkan diri untuk menyolatkan jenazah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ij'alu salah satu sufuf. Kalian yang bertujuh ini, tolong jadikan 3 shaf. Kemudian Rasulullah menjadi imam sholat. Ya, 3 orang sahabat Nabi itu berada di shaf yang pertama. Kemudian 2 orang sahabat Nabi itu berada di shaf yang kedua. Kemudian shaf yang ketiga diisi oleh 2 orang sahabat Nabi SAW. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk sholat jenazah tidak sebagaimana lazimnya pembuatan shaf berkaitan dengan sholat berjamaah yang lainnya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Nah, tidak dibikin full dulu shaf yang pertama, baru boleh shaf yang kedua. Kita katakan meskipun masih tidak sempurna shaf yang pertama, maka boleh kita membuat shaf yang kedua dengan tidak sempurna juga, begitupun juga shaf yang ketiga. Yang jelas kita membuat shaf untuk pelaksanaan salat jenazah itu 3 barisan atau 3 shaf salat jenazah. Kata Nabi SAW, barang siapa ya yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 3 shaf dari kalangan kaum muslimin, 3 barisan salat jenazah dari kalangan kaum muslimin, illa aujaba, kecuali diwajibkan dia tersebut untuk diampuni. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang berkaitan tentang itu ya tidak lain adalah jaminan surga dan jaminan jannah untuknya. Wallahu a'lam. Usahakan juga yang 3 shaf tersebut semakin banyak jumlahnya tentu lebih bagus lagi. 40 orang misalnya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu anak laki-lakinya meninggal dunia yang berada di daerah Qadid, ya, atau daerah Asfan. Kemudian dia bertanya kepada muridnya yang bernama Quraib, ya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas. Antum lihat, manusia sudah berkumpul belum? Kita akan melaksanakan salat jenazah. Kemudian Quraib ini keluar, kemudian memperhatikan manusia yang berkumpul. Fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartu. Aku kemudian keluar dan menyaksikan manusia yang berkumpul. Ya, setelah itu aku kabarkan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, taquluhum arba'un, engkau mengucapkan kepadaku jumlah mereka yang berkumpul tadi untuk menyolatkan jenazah anakku, ada enggak 40 orang? Kata Quraib, na'am, ada 40 orang. Qala akhrijuhu, tolong jenazah putraku ini dikeluarkan untuk kita bersama yang berjumlah 40 orang untuk menyolatkan jenazah ini. Kenapa ya Abdullah bin Abbas, kata Quraib. Abdullah bin Abbas kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffahumullahu fihi. Bahwasannya tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya tersebut disolatkan sebanyak 40 orang, yang dimana 40 orang tersebut tidak pernah menyekutukan Allahu Jalla wa'ala, tidak pernah menyekutukan Allahu Jalla wa'ala,
kecuali apa? Jaminannya tersebut. Sebab itu 40 orang tersebut sebab Allah Jalla wa Ala memberikan ampunan dan memberikan pembelaan kepada mayit tersebut. Subhanallah. Ya. Ini kita katakan satu keistimewaan. Makanya usahakan kita menginfokan, menghabarkan teman kita meninggal dunia bukan apa-apa. Maksudnya agar di antara teman-teman kita tersebut mau hadir untuk menyolatkan jenazahnya. Kenapa? Kenapa? Pahala yang sangat luar biasa jika kita hadir dan menyolatkan jenazah, pahalanya tadi kita katakan subhanallah 1 kira. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat si mayit tersebut. Ya, kalau misalnya yang menyolatkan jenazahnya itu sebanyak 40 orang, apalagi 40 orang tersebut betul-betul muwahhidun, ya, betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, tidak pernah berbuat syirik selama hidupnya, ya, maka insya Allah sebab itu Allah Jalla wa Ala akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka yang menyolatkan jenazah 40 orang tadi. Apalagi jumlahnya 100 kita katakan. Ya, ini luar biasa lagi kita katakan. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yushaffa'una lahu illa suffi'u fihi. Bahwasannya, ya, tidaklah seorang mayit meninggal dunia yang dimana yang menyolatkan jenazahnya tersebut itu berjumlah 100 orang dari kalangan kaum muslimin. Semuanya tersebut mendoakan dia agar Allah Jalla wa Ala, ya, mengampuni dia dan memberikan syafaat untuknya, kecuali Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa dia atau akan memberikan syafaat untuk dia tersebut. Subhanallah. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa untuk mereka tersebut yang disolatkan, ya, jenazahnya. Makanya ini amalan ringan, kita pahalanya tadi Masya Allah, ya, diampuni dosa-dosa kita dan juga sangat bermanfaat buat si mayit, ya, pada saat menyolatkan jenazah tersebut sangat-sangat betul-betul bermanfaat. Maka oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyolatkan saudara kita tersebut, ya, untuk menyolatkan saudara kita yang telah meninggal dunia tersebut. Naam, ya. Dan ada beberapa hadis lain, ya, kita katakan seperti itu. Nah, tadi hadis Ibunda Aisyah sangat jelas sekali, ya, semakin banyak jumlahnya yang menyolatkan jenazah tersebut, maka niscaya mereka tersebut bisa memberikan syafaat untuknya. Artinya sebab 100 orang tadi Allah Jalla wa Ala memberikan syafaat atau pembelaan kepada jenazah tersebut, ya, akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Nah, ini di antara hujjah-hujjah, dalil-dalil yang sangat luar biasa yang berkaitan tentang masalah pengurusan jenazah, termasuk juga menguburkan jenazah, ya, keutamaan daripada menguburkan jenazah tadi. Subhanallah, pahalanya, ya, terus menerus mengalir, kita katakan seperti itu. Nah, kemudian, ya, Allah Jalla wa Ala akan akan memberikan tempat khusus di dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Nah, di sini menunjukkan satu keistimewaan yang sangat luar biasa sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rafi tadi yang sudah kita bacakan hadisnya, Nah, baik. Nah, belum lagi yang berkaitan dengan hal-hal yang lainnya kita katakan untuk mendukung dan membela, ya, orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita menyebutkan, ya, tentang masalah bagaimana pentingnya kita tersebut selalu mendoakan dia, ya, selalu mendoakan, memintakan ampunan ketika Nabi SAW, ya, menguburkan mayit
dengan para sahabatnya ridwanullah ajmain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabatnya ridwanullah ajmain yang hadir ya ke pemakaman tersebut, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-an yus'al. Tolong antum yang hadir ke pemakaman ini ya, mintakanlah ampunan kepada Allah Jalla wa Ala agar si mayit tersebut diampuni dosa-dosanya, dan juga mintakan kepada Allah Jalla wa Ala agar si mayit tersebut ya diberikan tasbih oleh Allah Jalla wa Ala. Tasbih itu sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir, sanggup untuk ya menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Marabbuka man nabi man marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa ya nabimu. Nah, itu namanya apa? Tasbih. Itu namanya apa? Tasbih. Kita katakan seperti itu. Naam. Baik. Kemudian berkaitan tentang hukum jenazah juga, ya, berkaitan tentang masalah jenazah, ada tambahan ilmu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, ada pertanyaan yang sering terjadi seperti ini. Ustaz, kalau saya tidak sempat untuk menyolatkan jenazah di masjid atau di rumah, ya, tempat orang yang meninggal dunia tersebut, apakah boleh saya menyolatkan jenazah di kuburannya? Kalau sekiranya kita memang belum ada kesempatan untuk hadir bertakziah pada waktu dia tersebut meninggal dunia dan tidak sanggup untuk menyolatkan jenazahnya pada hari dia tersebut meninggal dunia, maka besoknya, lusanya, bolehkah kita datang ke kuburan si mayit tersebut untuk menyolatkan jenazah? Kita katakan boleh yang demikian berdasarkan hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada dua kejadian. Ada yang mengatakan pada saat itu yang meninggal dunia adalah seorang laki-laki. Ada yang mengatakan yang meninggal dunia tersebut adalah seorang perempuan. Nah, cerita yang sering beredar itu, ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ya, meninggal dunia di malam hari, diurusi jenazahnya oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan hingga menguburkan. Para sahabat yang mengurusi jenazah ini perempuan tidak menghabarkan tentang wafatnya perempuan yang biasa membersihkan masjid Nabawi tersebut. Setelah selesai sholat subuh, kebiasaan Nabi SAW itu memperhatikan masjid beliau. Beliau tidak melihat itu perempuan. Biasanya ada itu perempuan untuk membersihkan masjid Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, ini ada dua kejadian. Ada yang mengatakan yang meninggal itu laki-laki, yang mengatakan perempuan. Rasul mengatakan, aina fulan, mana itu perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut? Kata para sahabat ridwanullah ajmain, ya Rasulullah, mata, meninggal dunia. Naam, afala adantumuni, kenapa antum tidak menghabarkan kepada para sahabat? Beralasan dia tersebut khawatir mengganggu Rasul, merepotkan Nabi dan memberatkan Nabi SAW. Singkat cerita, ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau begitu, duluni ala kubriha. Tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian para sahabat mengantarkan Nabi SAW ke kuburan itu wanita. Kemudian ya Rasulullah shalla alaihi, ya, shalla alaiha. Kemudian menyolatkan jenazah di kuburan itu wanita. Walhasil ini kejadiannya, ceritanya itu berkaitan tentang masalah hadis ini. Ada yang menceritakan yang meninggal itu laki-laki. Nah, seorang berkulit hitam, laki-laki. Ada yang mengatakan perempuan. Ya, anggaplah dua kejadian yang dimana Rasulullah SAW bertanya tentang itu yang meninggal dunia. Ternyata sudah meninggal dunia dan sudah diurusi jenazahnya oleh ya para sahabat ridwanullah. Intinya Rasulullah datang ke kuburannya dan menyolatkan jenazah itu orang. Para ulama berdebat, berikhtilaf ya tentang masalah itu. Boleh atau tidak boleh. Ya kan, seperti itu. Tapi secara umum kita katakan berdasarkan hadis ini, maka boleh untuk menyolatkan jenazah di kuburan. Ya Ustaz, bukankah salat di kuburan itu tidak boleh? Kita katakan benar. Salat yang ada ruku dan sujud.
Sedangkan salat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah, takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW, takbir yang ketiga membaca doa sepanjang-panjangnya, ya kita minta dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala, ya agar si mayit diampuni, diberikan rahmat. Jelas berkaitan tentang pengamanan buat si mayit ini, ya untuk kebaikan buat si mayit. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kalau kita ingin membaca doa, baca doa berikut ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu. Kemudian baru salam. Kita katakan seperti itu. Nah, berhubung tidak ada ruku dan sujud, maka boleh kita melakukan jenazah di kuburan tersebut dengan catatan kita memang belum menyolatkannya. Dan itu dikuatkan di dalam hadis, ya, atau asar Ibunda Aisyah ketika abangnya, ya, saudara laki-lakinya meninggal dunia. Ibunda Aisyah tidak sempat untuk menyolatkan jenazah. Wallahu a'lam apa alasannya pada waktu itu. Kemudian Ibunda Aisyah datang ke kuburan abangnya atau saudara laki-lakinya yang meninggal dunia yang bernama Abdurrahman tersebut, menyolatkan jenazah Abdurrahman di kuburannya Abdurrahman tadi 4 kali takbir. Nah, yang jelas bahwasanya salat jenazah di kuburan tersebut boleh. Tapi catatannya kita katakan bahwasanya ada batasan waktu. Para ulama berikhtilaf sampai kapan batasan waktunya. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Nah, walhasil seperti itu ya keadaannya. Nah, sekarang kita nggak tahu ya, nanti mungkin Pak Dokter kasih masukan ke saya tentang jenazah yang meninggal dunia karena COVID-19 ini, kalau sudah dikuburkan jenazahnya, itu virusnya sudah mati belum? Kenapa saya ingin tanyakan ini? Karena ada sebagian teman-teman yang meninggal dunia itu karena itu. Ini sebagai wujud cinta kita kepada mereka itu, kita ketika dia meninggal dunia tidak mungkin hadir, ya, tidak bisa melihat jenazahnya bahkan, ya. Kemudian tidak bisa mencium jidatnya, tidak bisa mencium pipinya, tidak bisa menyaksikan langsung. Nah, tapi termasuk juga menyolatkan. Tidak mungkin kita menyolatkan secara gaib. Kenapa? Menurut informasi, para ahli medis itu sudah menyolatkan jenazah. Kalau sudah disolatkan jenazahnya, ya tidak boleh kita menyolatkan secara gaib. Karena sudah disolatkan. Salat gaib itu ada kalau memang dipastikan itu jenazah tidak disolatkan. Sebagaimana kasusnya Najasyi yang meninggal dunia di Ethiopia tersebut. Nah, kemudian jika sekiranya kata antum, kata Pak Dokter dan Bu Dokter, Ustadz, kalau sudah si mayit dikuburkan, virus COVID-19-nya itu sudah mati. Nah, ada kesempatan dong untuk datang ke kuburan yang menyolatkan jenazah teman kita, saudara kita yang meninggal dunia karena COVID tadi itu. Tapi batasannya cuma 2 bulan. Lewat 2 bulan, tidak ada salat jenazah di kuburan. Wallahu a'lam, ini kira yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Tafadhol mashkuran. Atas kajiannya. Jadi memang selama ini kita banyak ini ya, banyak terjadi masyarakat berikan konklusi sedikit dari rangkuman dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Jadi pertama mungkin proses kematian ada 4 tahap, yaitu sakaratul maut, lalu meninggal, lalu dimandikan atau dikafankan, lalu proses pemakaman. Nah, sebelum pemakaman disolatkan dulu. Oh iya, disolatkan lalu pemakaman. Nah, lalu pada saat pemandian mayit itu, kalau yang seharusnya adalah kalau suami adalah dimandikan oleh istri, dan juga sebaliknya kalau istri yang meninggal dimandikan oleh suami. Kalau misalnya tidak ada salah satu suami atau istri, maka baru anak-anaknya yang boleh memandikan ya Ustadz ya, dengan catatan area kemaluan dan pantatnya harus tertutup. Apalagi jika dimandikan. Saya putus, anak laki-laki memandikan abahnya, anak perempuan memandikan ibunya. Sedangkan jika sekiranya anak laki-laki tidak ada, misalnya abahnya meninggal dunia, anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah abahnya tersebut. Oh iya, maaf. Tambahan. Kemudian kalau misalnya yang meninggal dunia jenazah ibunya seperti itu, harus yang satu jenis kelaminnya seperti itu. Artinya
yang berkaitan dengan jenis kelamin tersebut, ya artinya yang dibolehkan yang berbeda jenis kelamin itu cuma sebatas suami istri saja. Nah, kecuali kalau anak Masya masih Allah. kecil, Ya, berarti kecuali harus kecil, sama kalau anaknya masih kecil itu, kalau kecuali untuk anak kecil. ibunya boleh memandikan, ya baik anaknya laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan untuk yang laki-laki ini, Pak Dokter, kalau anak perempuan yang meninggal dunia, kalau belum balik, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah abah boleh memandikan jenazah perempuan yang anaknya tadi itu, ataukah tidak. Sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain tidak membolehkan. Tapi kalau untuk ibunya, meskipun itu jenazah anak tadi yang belum balik, anak laki-laki tidak mengapa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Khair, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya, karena memang banyak sekali praktek-praktek yang mungkin masih belum sesuai atau karena banyak mispersepsi, Ustadz. Dan selanjutnya setelah dimandikan, disolatkan, dan pada saat proses pemakaman sebetulnya yang sesuai dengan hadis yang berhak ke pemakaman adalah hanya laki-laki ya, sesuai dengan tuntunan hadis. Ya, ini banyak sekali pencerahan-pencerahan yang kita dapat nih pada malam hari Ustadz, dan kita sudah mengumpulkan lumayan banyak pertanyaan, Ustadz. Ya, saya akan bacakan dari yang pertama ini. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau orang sudah meninggal, pada mayat ada bau pada akhir hayatnya selama hidup, karena selama hidup suka gibah dan berbuat yang tidak diperintahkan oleh Allah. Bagaimana solusinya? Ini pertanyaan yang cukup menarik nih, Ustaz. Itu dipastikan setiap tubuh yang orang yang meninggal dunia itu pasti memiliki bau, apalagi aroma itu keluar dari kubur dan dubur. Jangan ada anggapan dari kita bahwasanya kalau orang tersebut bau badan berarti dia tersebut su'ul khotimah, dikarenakan pada masa hidupnya dia mungkin melakukan perbuatan maksiat. Nah, Allahu Jalla Jalaluh tidak pernah menampakkan sesuatu yang menjadi sesuatu kekuasaannya Allahu Jalla wa'ala. Kan banyak kita melihat keadaan orang-orang yang bercerita macam-macam, apalagi yang suka sinetron. Dulu ada sinetron itu, orang yang melakukan riba ujung-ujungnya meninggal seperti apa, yang melakukan zina meninggalnya seperti apa, seperti itu. Nah, kita banyak menyaksikan orang kafir meninggal dunia, ya kita tahulah kalau berkaitan dengan mereka tersebut. Cuma secara khusus diberitahukan kepada kita oleh Allah Jalla wa'ala dengan tanda-tanda tadi, kita katakan juga tidak benar seperti itu. Seperti bau badan tadi. Bisa jadi bau badan itu muncul dari penyakit yang dia miliki. Dan ingat, ya tentu orang tadinya putih, dong. Saya nggak tahu tuh. Karena sering cuci darah, dia jadi hitam. Bukan begitu, Pak Dokter? Maaf, koreksi saya kalau salah. Ya. Orangnya tadi putih karena sering cuci darah, di ujung hayatnya dia meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya itu hitam. Ya, seperti itu. Banyak kejadian. Apakah dia tidak soleh ketika hidupnya? Tidak. Dia ahlus sholah, dia Masya Allah menunaikan zakat, dia puasa, ya subhanallah. Jadi bukanlah sebagai tanda azab atau apalagi kita memastikan ini su'ul khotimah orang. Tidak seperti itu. Ya. Kecuali kalau kita melihat dia meninggalnya itu di akhir hayat melakukan maksiat. Misalnya dia narkoba, sakau, meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Atau berzina, beradanya di tempat pelacuran. Bisa kita mengatakan dia su'ul khotimah dikarenakan perbuatan terakhirnya melakukan perbuatan maksiat. Adapun berkaitan dengan bebauan tadi kita katakan, ya kita tidak bisa memastikan dia begini dan begitu ketika hidup. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, kadang kan kita mendapatkan jenazah ya, dok. Itu darah keluar terus-menerus. Ada sebagian teman yang ketakutan, jangan-jangan nih orang ahlu dosa. Jangan ngomong begitu, kita nggak tahu. Ya, kita bersihkan. Kalau tuh darah nggak keluar, kita ambil plester atau apa, kita tutupi supaya jangan keluar lagi. Boleh begitu? Boleh, tidak pernah. Adapun amalannya kita kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala, yang baik ataupun yang buruk seperti itu. Nah, jadi
yang ditampakkan itu subhanallah, jenazahnya terbang, jenazahnya penuh ular. Itu sinetron. Itu apa? Sinetron, kita katakan seperti itu. Maaf ya, minta maaf. Itu sinetron dulu apa itu ya, banyak itu yang zaman 5 tahun apa 7 tahun yang lalu Sinetron Hidayah. semua bohong ya kan, seperti itu. Enggak lah, kita katakan tidak seperti itu, karena proses tentang masalah azab dan siksa itu ketentuannya dari Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi ada hal-hal yang bisa ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala, tapi tidak semua dari para pendosa itu tanda-tanda dia ketika meninggal dunia tersebut ditampakkan dia itu soal khotimah, ya kan, seperti itu, dengan berulat badannya atau apa. Kayak misalnya ada teman kos-kosan meninggal dunia, dia hidup membujang dong. Karena kita tahu dia meninggal dunia setelah 4 hari, tentu dong penuh dengan maaf semut, lalat. Karena orang nggak tahu dia telah meninggal dunia. Ketika dicek di tempat kos-kosannya, dia sudah tidak ada. Kita dobrak pintunya, ternyata sudah ada banyak lalat dan banyak ya semut. Oh, ini suul khotimah nih orang. Jangan, nggak boleh kita mengatakan itu. Ya, Allah Maha tahu tentang kondisi dia tersebut, apa amalan terakhir yang dia lakukan. Nah, jadi sekali lagi, ya tentu perubahan-perubahan fisik kita yang tadinya ganteng, tahu-tahu pas meninggal dunia tentu tidak, ya maaf ya. Apalagi maaf, tanda husnul khotimah itu ada 18 tanda husnul khotimah. Tidak disebutkan orangnya kalau meninggal dunia mukanya ceria, senyum. Nggak ada itu dalam hadis. Yang ada dalam hadis itu kalau meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, husnul khotimah. Kemudian orang muslim kalau meninggal dunia, nih antum para dokter, itu biasanya ada keringat di jidatnya. Ada keringat, ada peluh di jidatnya. Berarti dia husnul khotimah. Ya, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Buraidah, ya, inna mautal mu'min bi araqi jabini. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau meninggal dunia ada keringat di jidat. Yang ketiga itu meninggal dunia malam Jumat dan hari Jumat. Yang keempat, meninggal dunia seorang muslim dikenakan sebab sakit, termasuk COVID-19. Dia muslim, dia orang yang taat, soleh, solehah, meninggal dunia kena penyakit, maka husnul khotimah. Ya, salah satunya Rasulullah menghabarkan orang yang meninggal dunia kena sakit perut, ya, la yu'adzab fi qabrihi, ya, man qatala batnuhu, tidaklah diadab di kuburannya bagi dia yang dibunuh oleh perutnya. Ya, sebab sakit perut itu macam-macam, usus buntu, kidney, ginjal, atau yang berkaitan dengan perut seperti itu. Yang jelas, ya orang yang meninggal tersebut, ya banyak hadis yang menjelaskan asil TBC, ya itu kata Rasulullah syahad, dia mati syahid. Nah, berhubung kayak COVID sekarang kan nggak ada hadisnya, benar. Para ulama mengumpulkan apapun penyakitnya yang dialami oleh orang muslim, sebab itu dia meninggal dunia, maka insya Allah syahid dan sebagai tanda husnul khotimah. Termasuk juga meninggal dunia dalam kondisi melakukan kebaikan, ya, seperti kita lagi kajian ini meninggal dunia, husnul khotimah. Rasulullah yang mengatakan itu. Ada sekitar 18 tanda husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan senyumnya dia ketika meninggal dunia kita katakan termasuk jannah, ya kan, termasuk husnul khotimah. Tapi nggak boleh kita memastikan husnul khotimah dengan senyumannya, kita katakan. Banyak orang yang meninggal dunia dalam kondisi ketakutan, bisa jadi kita katakan seperti itu. Ya, makanya muka ceria, senyuman tidak ada hadisnya berkaitan tentang bahwasanya sebagai tanda husnul khotimah, kita katakan. Yang ada, yang disebutkan di dalam hadis, ada sekitar 18 tanda husnul khotimah tersebut. Seperti itu. Ini ya Ustaz, kalau misalnya ada yang meninggal, pasti media-media itu langsung memunculkan, wah jenazahnya tersenyum, ya, gitu. Padahal itu bukan tanda-tanda husnul khotimah. Bisa ya, jadi kan dimodifikasi dengan alat canggih yang sekarang ini macam-macam kan, seperti itu. Iya. Jadi maksud saya, nanti saya khawatir orang yang punya kulit hitam meninggal dunia dianggap tidak husnul khotimah.
Ini kan berbahaya. Enak betul yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang dianggap husnul khotimah. Padahal kita tahu bahwasannya Allah tidak pernah melihat dari bentuk rupa kita, yang dilihatkan keimanannya, kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Nah. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, jikalau memandikan jenazah orang tua yang berbeda jenis kelamin tidak diperbolehkan, bagaimana dengan mengurus orang tua yang beda jenis kelamin yang sedang sakit dalam membersihkan kotorannya? Apakah harus diusahakan juga untuk mencari orang yang dapat membantu sesuai dengan jenis kelaminnya? Jazakallah khairan Ustadz. Yang pertama kita katakan, jika ibu kita yang sakit, kalau berkaitan tentang bukan induk auratnya, seperti misalnya kita memijitkan badan ibu kita karena dia sakit di punggungnya, tidak mengapa ini. Tapi kalau sekiranya berkaitan dengan induk auratnya, induk aurat itu ya bagian yang atas sama yang ubul dan dubur, maka kita suruh kakak perempuan kita atau saudara perempuan kita untuk membersihkan bagian itu. Tidak boleh kita yang laki-laki yang mengurusi pembersihan itu. Kalau tidak ada saudara perempuan kita, maka kita serahkan kepada ya perempuan secara umumnya, entah itu perawat yang perempuan atau mungkin ya tante kita atau bibi kita yang mengurusi yang sakit tadi. Nah, makanya kan kadang riskan. Ada sebagian teman itu kalau sakit dirawat oleh perawat perempuan, kan seperti itu. Yang takut sama Allah, dia nggak mau dipegang oleh itu perempuan. Dia ingin cari perawat yang laki-laki, seperti itu. Kemudian yang perempuan juga seharusnya yang merawat dia itu adalah perawat perempuan, seperti itu. Kecuali darurat. Saya rasa wallahu alam untuk pemasangan alat misalnya. Maaf ya teman-teman yang perawat ya, yang ahli medis itu, untuk pemasangan alat tertentu di bagian alat vital itu. Tolonglah kalau misalnya itu pasiennya laki-laki, cari perawat laki-laki. Jangan kita yang perempuan yang disuruh memasang tuh alat. Riskan. Dan juga kalau masih ada perawat laki-laki, kita katakan dia itu yang lebih utama, dia yang lebih wajib dulu. Kecuali sudah nggak ada lagi. Apa boleh buat kan seperti itu. Nah, ini hukum-hukum yang ada. Nah, kita pun juga kadang sebagai dokter ya, karena darurat kita memegang sesuatu dari lawan jenis kita. Asal mula hukumnya tidak boleh, tapi karena darurat maka tidak mengapa ya demikian seperti itu. Ya, ada sesuatu yang bagian-bagian yang seharusnya kita nggak boleh lihat, ya karena darurat tadi terpaksa kita melihatnya seperti itu. Nah, itu kembali kepada innamal a'malu binniyat. Hati-hati kalau sekiranya ini bukan bagian kita nih, ini sudah tidak darurat lagi, karena masih ada yang lain, maka tidak boleh. Termasuk ibu kita itu kan mahram, tapi untuk bagian pengurusan yang itu tadi, asal mulanya tidak boleh, kecuali darurat. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, saya jadi berkaca nih Ustadz, karena saya kakak beradik hanya laki-laki, berarti kita perlu juga ya orang tua kita memiliki menantu-menantu yang soleh dan solehah gitu ya. Kalau misalnya ibu saya misalnya sakit, berarti kan istri saya yang solehah yang bisa mengurusi ibu saya gitu. Mudah-mudahan istrinya Pak Dokter dengar nih. Jadi Pak Dokter langsung Masya Allah, ya, mudah-mudahan ya, dengar ya. Dengar Ustadz, ada di samping. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah tersampaikan pesannya Pak Dokter. Nah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Nah, dari saudara dari Bu Yuniarti di Bandung. Assalamualaikum Ustadz, kalau orang tua sakit, ini sama seperti pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Gigi Fajri, MIRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bolehkah memandikan jenazah di kamar mandi yang ada WC-nya? Karena selama ini di masyarakat memandikan jenazah di luar ruangan. Syukron Ustadz. Tempat memandikan jenazah itu tempat yang tertutup, tidak boleh ya dilihat oleh pandangan orang yang tidak layak untuk melihatnya. Maka kalau sekiranya kamar mandinya itu lapang dan luas dan memungkinkan kita untuk memandikan jenazah di kamar mandi tersebut, itulah tempat yang terbaik. Karena kan kita katakan kamar mandi itu tempat yang tertutup, yang tidak bisa dilihat
oleh orang yang di luar daripada kamar mandi tersebut. Itu bagusnya, bukan jenazahnya dibawa keluar. Bahkan maaf ya, dikasih satar atau kain penutup itu yang ada kemungkinan ada orang yang bisa lihat. Maka kalau sekiranya kamar mandinya memungkinkan untuk untuk memandikan jenazah, di kamar mandi yang lapang tadi, yang luas, maka kita katakan itu yang afdal, yang utamanya, karena memandikan jenazah itu adalah di tempat yang tertutup dari pandangan manusia. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz, dari Mira Umu Salma Ponorogo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, berapa lama batas diperbolehkan takziah ke keluarga orang yang meninggal? Apa diperbolehkan membawa beras dan uang untuk membantu keluarganya? Jazakumullah khair. Untuk masa berkabung buat keluarga si mayit 3 hari ya, masa berkabung. Kemudian kecuali seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, masa berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari, sama dengan iddahnya. Iddah itu perempuan itu nggak boleh dilamar, nggak boleh kawin sampai iddahnya selesai. Ya kan, seperti itu. Sebagaimana yang Allah firmankan berkaitan tentang iddahnya perempuan yang ditinggalkan wafat oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari dalam firman-Nya dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 234. Nah, sedangkan untuk bertakziah kita ini, bertakziah itu kan artinya datangnya kita dalam rangka menghibur mereka dan menguatkan hati orang yang mendapatkan musibah tersebut. Ya, kita katakan sunnahnya itu yang 3 hari, hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau sekiranya kita nggak ada kesempatan, saya baru bisa ketemu dengan Pak Dokter atau Bu Dokter yang dimana keluarganya meninggal dunia, tidak di hari-hari yang saya sebutkan tadi, setelah 2 minggu atau 3 minggu baru ketemu. Bolehkah saya mengucapkan takziah untuk dia dengan mengucapkan dan mendoakan, ya, dalam satu hadis disebutkan ya bahwasannya adzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Jalla wa Ala melipat gandakan pahala buat engkau dikarenakan kesabaran menerima ketetapan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan meninggalnya anggota keluarga engkau. Semoga yang bertakziah ya itu juga mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga si mayit diampuni dosanya. Nah, itu boleh kita misalnya kebetulan pas di kantor ketemu dia, kita nggak sempat datang, maaf ya, aku nggak sempat datang kemarin ada tugas keluar kota, seperti itu, bisa ketemu di kantor itu, kita doakan seperti itu, maka monggo silahkan. Adapun yang khusus tadi bagi tetangga, bagi keluarga dekat, takziah itu untuk menghibur di hari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, disitulah kita berusaha untuk meringankan hal yang berat buat dia. Di antaranya bawa masakan, bawa makanan, atau tadi kata ibu bawa beras, ya kan, seperti itu. Nah, semua itu kan dalam rangka untuk meringankan musibah yang dialami oleh dia tersebut. Bagaimanapun ketika hadirnya kita pada saat dia berat betul mendapatkan musibah dikenakan orang yang dia cintai meninggal dunia, kehadiran kita itu betul-betul mendukung. Nah, itu batasannya. Kalau berkaitan dengan keutamaannya sih di hari yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita nggak sempat, boleh di setelahnya itu. Cuma kalau bagi yang berkabungnya yang mendapatkan musibah tersebut, cuma sebatas 3 hari tadi saja. Kecuali seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami, masa berkabungnya tersebut atau iddah itu 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Khair Ustaz. Jadi memang sesuai dengan tuntunan hadis bahwa kita masa berkabung atau takziah itu sebetulnya 3 hari ya. Jadi tidak ada yang misalnya 10 hari, 40 hari, 100 hari dan lain sebagainya. Ustaz, afwan jidan Ustaz, ini kita sudah lewat dari jam 9, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Silakan. Gimana Ustaz? Selesaikan ya? Pak, selesaikan. Wah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Halamah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika keluarga dari mayit menanyakan tentang berapa infak atas jasa pengurusan jenazah? Apakah kita boleh menyebutkan nominalnya? Begini ya, saya sih berharap ustadz atau ustadzah tidak menyinggung tentang masalah itu.
karena ini adalah sesuatu yang aib. Ya, kita datang ke sana kan pahalanya besar. Yang kedua juga, subhanallah, ini ada istiadat di kampung saya itu, yang menyolatkan jenazah itu dapat ampau. Bayangkan, itu kan nggak boleh begitu. Jadi setelah selesai jenazah ini disolatkan, nanti ada keluarganya yang menunggu di pintu masjid. Setiap orang keluar dikasih amplop satu persatu. Ya, subhanallah. Isinya fulus, isinya uang. Janganlah kita seperti itu. Nah, kalau berkaitan tentang masalah pengurusan jenazah, banyak sekarang ini yang paham sunnah ya. Jadi mereka itu ada perkumpulan yang mungkin dananya dari para muhsinin, orang yang dermawan, siapapun yang meninggal dunia, baik dari kalangan orang kaya ataupun dari kalangan orang miskin, hendaknya diurus si jenazah. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, bahkan mencarikan tanah kuburannya seperti itu. Itu lebih bagus. Ya, ini kadang subhanallah, ketika menanyakan tentang ambulan saja, itu yang mau minjamkan ambulan nanya dulu, ada fulusnya enggak? Yang menyetirkan mobilnya nanyakan juga begitu. Ini orang kesusahan, perlu dibantu, malah kita memberatkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita bangun masjid atau bangun yayasan, apapun nama yayasannya itu, kalau di antara teman misalnya meninggal dunia dari kita ini misalnya, langsung kita yang aktif. Kita tawarkan sama keluarganya, Pak, kita berhubung beliau yang meninggal ini aktif dengan kita, sering bermuamalah, kita siap sedia untuk mengurusi jenazahnya, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkannya seperti itu. Nah, pihak masjid, usahakan ada tim lah juga. Sehingga orang-orang yang meninggal dunia di komplek sekitar masjid tersebut sudah terurusi dengan anggota-anggota pengurusan jenazah yang ada di masjid tersebut. Jangan sampai ada nego dulu, ya Allah, kadang memalukan itu ya. Haram, tidak boleh seperti itu. Ya, siapapun kadang makanya begini saya kadang, kalau yang kaya cepat diurusin itu jenazahnya, kalau yang miskin kesian lama betul. Padahal sama-sama muslim, kita katakan seperti itu. Satu kampung, satu komplek seperti itu. Nah, makanya sering kita kalau misalnya di kajian tentang masalah jenazah ini, kita usahakan habis kita paham mengurusi jenazah, kita mencoba untuk pembentukan tim. Artinya begini, bagi siapapun yang punya waktu dan punya kesiapan untuk memandikan, termasuk juga nanti ada yang punya kesiapan untuk mengkafankan juga, karena itu satu paket, memandikan dan mengkafankan. Adapun masalah menyolatkan, insya Allah banyak. Plusnya nanti mudah-mudahan ya ambulan sudah disediakan oleh Pak Dokter atau oleh teman-teman yang lainnya untuk mengantarkan jenazahnya dari rumah ke masjid, untuk mengantarkan jenazah dari masjid ke pemakaman, sudah ada tersedia. Dan alhamdulillah ya, kalau di Jakarta khususnya, masalah pengurusan itu lebih ringan. Lebih ringan, saya rasakan seperti itu. Walau alam apa karena kita kenal dengan orang-orang yang mengurus jenazah tersebut, cuma yang pakai bayar tadi nih, kita masih hidup. Kita sudah beli kuburan nih di daerah tertentu. Kuburannya harganya fantastik banget, kadang 1M, 2M. Buat apa, Pak? Lebih bagus antum yang 1M, 2M itu buat bangun masjid. Pahalanya jelas. Ya, dibangunkan rumah di surga kelak. Pahalanya jelas. Selama orang masih menyolat salat di masjidnya antum yang bangun tadi, pahalanya buat antum mengalir, baik antum masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Makanya haram jual beli kuburan. Ya, haram jual beli kuburan. Bapak tenang, kalau Bapak meninggal dunia, insya Allah ada yang mengurusi jenazah Bapak. Bapak kalau toh nggak diurusi, nggak dosa. Tidak ada dosa. Yang dosa yang hidup. Yang dosa yang hidup seperti itu. Makanya sekali lagi Ustadz atau Ustazah, tolong banget ketika datang ke tempat takziah, jangan berpikir tentang dunianya. Berpikir kita itu meringankan ya kesusahan yang dialami oleh orang yang mendapatkan musibah tersebut. Jangan berharap ini, berharap itu. Na'udzubillah. Tanamkan keikhlasan pada saat mengurusi jenazah tersebut. Aib. Kita bahkan tersinggung. Habis memandikan, mengkafankan, atau disodorkan amplop. Tersinggung tuh sebagian ustaz-ustaz. Marah dia. Ya, jangan. Ustadz itu datang, insya Allah kalau kita tahu ya dia paham sunnah, dia nggak bakal menerima insya Allah.
Kalau yang paham sunnah, insya Allah tidak bakalan mau menerima. Tapi kalau yang nggak paham sunnah, ya ini dijadikan pekerjaan. Berapa dulu, ininya berapa dulu, na'udzubillah. Jangan, Pak. Tolong cari yang bisa mengurus jenazah sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi. Insya Allah biiznillah orang yang seperti itu tidak bakalan memikirkan tentang apa yang ditanyakan tadi itu. Allahu a'lam, seperti itu. Nah, Ustadz yang sampaikan bahwa tidak boleh tidak boleh kita membeli pemakaman yang 1M 2M itu. Ada pertanyaan juga Ustadz dari Dafa, izin bertanya, apa hukumnya membeli kafling pemakaman yang khusus memang diperjualbelikan seperti pemakaman yang ada di luar kota Jakarta tersebut? Nah, lalu semisal kita meninggal di Jakarta tetapi dimakamkan di Karawang, apa dibolehkan oleh syariat? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, itu kan mahal banget dengan pemandangannya indah. Ibu, bapak, pemandangan indah itu buat orang yang hidup, yang sudah meninggal nggak merasakan itu. Kalau dia amal soleh yang baik, insya Allah pemandangannya indah di alam barzah. Tapi kalau amal buruk yang dia bawa, pemandangannya nggak ada baik-baiknya sama sekali. Apalagi kan kalau yang dekat danau, lebih tinggi lagi harganya. Kalau ada dekat sekitar ini lebih mahal lagi. Nauzubillah. Yang lucunya kaum muslimin ikut-ikutan juga. Subhanallah, itu kan prestisius, kebanggaan ketika hidup. Bapak, Ibu, kalau kita meninggal, apa sih yang kita banggakan dengan kuburan yang seperti itu? Kita malah lebih senang kalau kita itu membangun masjid, musola, madrasah, ma'had, jelas pahalanya. Kalau kuburan enggak lah. Subhanallah, cuma 2x2 atau 2x1. Mahalnya, na'udzubillah. Dan haram secara hukum fikih, jual beli kuburan tidak boleh. Yang namanya kuburan, kalau kita tadi ingin mendapatkan jannah, pahalanya terus berlipat ganda, menggalikan kuburan, termasuk juga membelikan tanah kuburan. Begini Pak, sudah nanti siapapun di antara kita, alhamdulillah saya sudah beli 1 hektar di daerah sini. Nanti siapapun dari antum atau kerabat antum yang meninggal dunia, monggo, silahkan dikuburkan di tanah yang saya beli. Nah, itu tidak mengapa. Tanah wakaf namanya, wakaf. Jadi orang yang meninggal selama dia muslim, kuburkan di situ. Orang kafir nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh. Tidak boleh juga, tambah ada ilmu ya. Disatukan pemakaman orang kafir dengan orang mukmin, orang muslim. Tidak boleh. Kan ada di Jakarta itu, kita lihat, di sini muslim, di sampingnya kafir. Satu gabung. Itu tidak dibolehkan juga yang seperti itu. Nah, jadi kalau antum pingin juga, Ustaz, anak punya cita-cita tadi yang pahalanya mengalir, ada tempat khusus di surga tadi, belikan tanahnya, kemudian antum amanah, wakafkan ini tanah buat kaum muslimin yang meninggal dunia dikuburkan di tanah ini. Nah, itu lebih bagus seperti itu daripada kita beli kuburan yang sebagaimana disebutkan oleh antum tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Muhair Ustadz. Dan apa tadi? Oh ya, pas Ustadz memberikan kajian tadi, Ustadz sempat bertanya mengenai jenazah yang terkena COVID itu, ya. Saya menyelipkan jawaban sedikit. Jadi memang karena COVID ini kan ilmunya masih baru, Ustadz. Nah, kita berkaca di pengalaman Ebola dulu yang ada di Brazil, yang ada di Afrika. Itu pasien-pasien yang dengan Ebola itu ternyata ketika sudah meninggal itu masih infeksius. Makanya kan pemakamannya masih pakai APD. Nah, kita menerapkan hal yang sama juga pada COVID karena kita kecurigaannya ke arah sana. Itulah kenapa pemakaman COVID sepertinya protokolnya ketat sekali, Ustaz. Nah, ya. Jadi kan alhamdulillah barakallahu fiik atas ilmunya, karena banyak pertanyaan dari pihak keluarga yang tertimpa musibah COVID-19 ini, ingin menyolatkan jenazah. Saya bilang tanyakan kepada ahlinya, kalau kita datang ke kuburannya itu untuk menyolatkan jenazahnya boleh atau tidak. Kan seperti itu. Ternyata kata dokter khawatir, kita nggak tahu nih, ke depannya mungkin ada perubahan ilmu. Tapi sekarang ini jangan dulu lah. Berarti ketika sudah ditanam sekalipun dok, ada kemungkinan ya virus itu masih ada gitu. Ada jangka waktunya Ustadz, tapi nanti itu kita pembahasannya bisa ada momen sendiri, mungkin nanti kita bisa japrian mungkin Ustadz dengan Dokter Agung ya. Iya gitu. Oke, insya Allah. Ya. Ada lagi
kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Bapak Fatmi Abdullah. Lumayan agak ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, haid memandikan jenazah. Terus yang kedua, adakah perbedaan bolehkah wanita yang sedang haid memandikan jenazah? Yang kedua, adakah perbedaan cara memandikan jenazah yang meninggal dalam keadaan junub atau haid? Terus yang ketiga, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW enggan menyolatkan jenazah yang memiliki hutang. Bagaimana aplikasi hal ini Ustadz? Mengingat kita juga tidak tahu apakah jenazah memiliki hutang atau tidak. Dan berapa lama penundaannya apabila jenazah memiliki hutang dan keluarga baru bisa membayarnya beberapa hari setelahnya. Ya, yang pertama, perempuan haid boleh memandikan jenazah. Perempuan haid boleh memandikan jenazah. Perempuan haid dan nifas yang tidak boleh cuma 6 hal. Yang pertama, ibadah sholat, melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh siam atau puasa, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah. Yang ketiga adalah perempuan haid dan nifas tidak boleh tawaf, ya, berdasarkan hadis juga dari Ibunda Aisyah. Yang keempat, perempuan haid ya tidak boleh untuk ditalak atau dicerai, ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk dijima, ya, atau digauli dalam artian hubungan intim, kubul dan kubul ketemu, ya, haram. Itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 222. Yang terakhir, perempuan haid dan nifas tidak boleh baca Al-Quran yang mushaf. Artinya kalau kita lagi haid atau nifas, baca Quran terjemahan atau Quran yang kita download dari aplikasi mobile phone kita itu boleh. Nah, dari 6 itu kan tidak ada masalah kalau ada perempuan haid, misalnya ibunya meninggal, anak perempuannya lagi haid. Bolehkah itu anak perempuan ikut serta memandikan jenazah ibunya? Boleh banget, boleh, tidak mengapa yang demikian. Yang kedua, jika ada seorang yang meninggal dunia dalam kondisi haid atau dalam kondisi junub, ya, apakah memandikannya sama sebagaimana lazimnya memandikan jenazah? Bapak, Ibu, bahwasanya memandikan jenazah itu percis seperti mandi janabah. Nah, nanti insya Allah dok, lain kesempatan kalau kita ada waktu nanti kondisi sudah aman, saya ingin betul nih kita mempelajari tentang tata cara pengurusan jenazah, salah satunya memandikan jenazah. Sangat gampang sekali dan tata caranya itu mirip seperti kita mandi janabah. Allahu a'lam. Yang ketiga, kenapa Rasulullah tidak mau untuk menyolatkan jenazah orang yang berhutang? Ya, karena Nabi ingin umatnya itu ketika meninggal dunia tidak ada hutang. Tapi bukan berarti orang yang punya hutang tidak boleh untuk kita sholatkan jenazahnya. Buktinya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Shallu ala sahibikum." Silakan antum yang hadir sholatkan jenazah ya orang yang punya hutang ini. Rasulullahnya pribadi memang yang tidak mau menyolatkan bukan apa-apa, karena keinginan Nabi, dia berharap umatnya ini kalau meninggal dunia tidak ada utang. Tapi bukan berarti kalau ada teman kita punya utang, kita nggak boleh menyolatkan jenazahnya. Bukan begitu. Boleh kita sholatkan jenazah. Termasukkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang mati bunuh diri. Ya, ada sahabat yang pada waktu itu nggak kuat pada saat peperangan Khaybar, akhirnya dia bunuh diri, menusukkan tubuhnya dengan belati, ya, pisau atau belati, ya. Rasulullah tidak mau untuk menyolatkan jenazahnya tersebut. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Silahkan kalian sholatkan jenazah. Rasulullah mengatakan silahkan, itu menunjukkan boleh menyolatkan jenazahnya. Adapun Rasulullah tidak menyolatkan jenazahnya itu, beliau berkeinginan umatnya itu jangan sampai meninggal dalam kondisi apa yang mati bunuh diri itu masih muslim, masih apa? Masih muslim. Jangan dianggap kafir ya, seperti itu. Orang yang meninggal dalam kondisi ya mati bunuh diri, entah negak racun atau mati menusukkan tubuhnya dengan pisau atau yang lainnya, dia masih muslim. Kalau dia memang muslim, kita katakan, termasuk yang narkoba sekalipun. Nah, di sini juga ada satu ilmu yang didapatkan kalau kita orang yang terpandang. Misalnya ada yang meninggal narkoba, ya seperti itu. Ada ustadz yang nggak mau datang kan? Kenapa ustadz nggak mau datang? Ah, narkoba. Tapi disuruh oleh ustadz itu. Tapi kalian tetap sholatkan ya jenazahnya.
Kenapa si Ustadz itu berharap bahwasannya jangan sampai nih di kampung ini ada yang meninggal kena narkoba lagi, kan seperti itu. Nah, itu maksud Nabi SAW. Bukan berarti, maaf ya, bukan berarti orang yang meninggal memiliki utang piutang tersebut ya tidak disolatkan jenazahnya. Kalau kita nggak solatkan jenazahnya, kita semua berdosa. Tapi dia nggak punya utang, Ustaz. Iya, dia punya utang, benar. Rasulullah tidak menyolatkan itu bukan apa-apa. Rasulullah ingin umatnya itu kalau meninggal dunia tidak ada hutang, karena nanti hutang itu bermasalah di akhirat kelak. Pahalanya orang yang berhutang itu bisa diambil nanti oleh orang yang mengasihkan piutang. Atau kalau dia nggak ada pahala, kesian. Ya, dosanya orang yang mengasihkan piutang dia tanggung. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau semuanya tadi dikatakan, enggak deh, dia punya utang, kita nggak menyolatkan. Semua kita berdosa. Karena dia muslim masih. Karena dia tersebut apa? Muslim. Jadi jangan salah paham dengan hadis itu. Nah, pada ujungnya kan Rasulullah menyolatkan jenazahnya juga. Ketika ada sahabat Abu Qatadah yang mengatakan, berapa sih utangnya? Aku pingin bayar tuh utangnya, kata Abu Qatadah. Ya, Haris bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu, nama asli. Cuma 2 dirham ternyata utangnya. Ya Rasulullah, 2 dirham ya Rasulullah, itu udah aneh yang bayar, kata Abu Qatadah. Kata Rasulullah, 2 dirham benar menurut antum kecil, tapi di sisi Allah besar. Ketika engkau berucap, aku akan bayar, baradat jilduhu, baru tubuhnya tersebut adem dan dingin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi saya tegaskan, ya, ucapan Nabi tidak menyolatkan jenazah orang yang berhutang bukan berarti kitanya tersebut terlarang untuk menyolatkan jenazah itu orang yang berhutang. Kalau kita nggak menyolatkan, dosa kita. Kalau nggak ada yang menyolatkan, ya kan? Karena hukumnya kan fardu kifayah seperti itu. Jangan ditunda besok, lusa, apalagi ditunggu sampai keluarganya si mayit membayar itu utang. Jangan, Pak, kesian, dan itu maaf ya, memberatkan buat keluarga si mayit. Makanya kan kita ketika ada yang meninggal dunia kan kita mengatakan, Ustadz biasanya sebelum memimpin sholat jenazah atau di kuburan juga diingatkan, Bapak ya atau Ibu yang hadir di masjid ini atau di tempat sholat jenazah ini, jika sekiranya almarhum atau almarhumah punya kewajiban yang belum tertunaikan seperti utang piutang, silahkan datang kepada kami sebagai ahli warisnya. Kan seperti itu. Jadi sudah selesai. Salatkan jenazahnya, jangan tidak disolatkan. Kita tahu nih dia punya utang sama kita kan. Enggak deh, kita nggak mau nyolatkan. Jangan. Kesian dia. Kita solatkan jenazahnya. Adapun Rasulullah tidak mau menyolatkan tadi, sekali lagi peringatan buat kita, tolonglah. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan berhutang. Takutnya kita nggak ada umur kan seperti itu. Itulah kira-kira. Wallahu a'lam. Naam, Ustadz. Ustadz, kita akan mengundang Brother Januar Habibi untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Ustadz. Boleh Ustadz ya? Monggo, silakan. Ya, Akhi Januar. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Akhi. Ustadz, ada 2 hal yang ingin Anda tanyakan. Yang pertama, bagaimanakah sebenarnya tata cara kita mentalkilkan jenazah jenazah yang akan meninggal dunia? Apakah kita melafazkan la ilaha illallah tanpa putus sampai ruhnya tercabut, atau bagaimana Ustadz? Yang kedua adalah mengenai yang tadi sempat antum bahas Ustadz tentang soal gaib. Apabila misalnya kita ada kenalan entah Ustadz, entah sahabat yang meninggal dunia di luar pulau, tapi dia sudah disolatkan jenazah, apakah kita yang berbeda tempat boleh mensolatkan gaib, dan bila boleh, berapa hari batas maksimal kita boleh mensolatkan gaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, ketika kita melihat ada teman kita atau saudara kita, atau mungkin pasiennya antum, mau nazar, kewajiban kita untuk membimbing dia, agar dia tersebut sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita bimbing, ya, entah itu ya, misalnya saudara kita, Bapak misalnya, ya Bapak, tolong ikuti saya, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian pasien kita atau saudara kita tadi sanggup mengucapkan la ilaha illallah 1 kali. Selesai Pak Dokter. Jangan diulang-ulang lagi. Ya, kalau dia belum mengucap juga, kita bimbing lagi untuk yang kedua kalinya. La ilaha illallah. Dia sanggup mengucapkan la ilaha illallah 1 kali saja. Selesai. Seperti itu.
Jelas Pak Dokter? Yang kedua, masalah salat gaib. Memang ada khilaf Pak Dokter di kalangan para ulama tentang salat gaib itu kan hadisnya cuma satu. Itu berkaitan hadis Abu Hurairah ketika Najasyi yang meninggal dunia tersebut. Kenapa ada salat gaib? Karena Najasyi ini dia muslim, tapi dia tidak menampakkan keislamannya. Nabi Muhammad tahu dia meninggal dunia karena ada kabar dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Allah memerintahkan salat gaib. Kenapa di tempat dia di Ethiopia, di Habasah, tidak disalatkan jenazahnya? Nah, dari sini kita katakan bahwasannya ya salat jenazah itu ada jika sekiranya si mayit tadi itu tidak disalatkan jenazahnya. Nah, seperti misalnya contoh. Memang kan secara hukum asal salat jenazah itu datangnya setelah memandikan dan mengkafankan. Seperti kasus pesawat yang jatuh kemarin. Saya nggak tahu apakah sudah ketemu semuanya ataukah belum. Tapi saudara atau kerabat keluarga dia yang tahu di dalamnya ada keluarga. Boleh nggak Ustadz menyolatkan jenazah secara baru? Boleh. Meskipun kita katakan asal mula hukumnya untuk menyolatkan jenazah itu kita katakan setelah memandikan dan mengkafankan. Tapi berhubung kita nggak tahu nih, tubuhnya nggak ketemu. Mungkin ada ketemu apanya lah gitu. Nah itu pun juga kita katakan dianggap gaib. Ada mungkin mungkin nggak ketemu lagi saya rasa itu. Saya nggak tahu yang di dalam peti itu Pak Dokter apa itu. Apakah tubuhnya? Kalau memang berwujud tubuhnya misalnya, mungkin bisa ada peti di hadapan kita itu, kita sholatkan jenazah. Tapi kalau misalnya, kalau anggaplah, nggak ketemu tuh jenazah, nggak ketemu tubuh. Nah disitulah sholat gaib berlaku. Sholat gaib berlaku. Ayo kita sholatkan jenazahnya, saudara kita atau teman kita yang ada di pesawat tersebut. Nah itu. Kenapa? Karena aku yakin belum disalatkan jenazah. Tapi misalnya ada kemarin, ya keluarga meninggal, di mana di Kalimantan atau di mana lah, di Sumatera atau di luar negeri, di Amerika. Kita yang di sini boleh nggak menyolatkan jenazahnya? Kita katakan di sana sudah disolatkan. Sudah banyak kaum muslimin yang hadir menyolatkan jenazahnya. Selesai, cukup Dokter. Tidak boleh kita di sini menyolatkan, karena kejadiannya kan cuma satu kali tadi kita katakan. Bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW menyolatkan Najasyi. Kenapa? Karena di situ di Ethiopia tidak ada yang menyolatkan jenazah. Banyak sahabat-sahabat yang keluar di luar kota suci Madinah, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan salat gaib. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas Dokter? Jadi sekali lagi salat gaib itu berlaku berdasarkan hadis dari Abu Hurairah tadi, dan itu yang menjadi pendapat Ibnu Taimiyah diantaranya itu ada kalau sekiranya tempat dia meninggal tersebut, ya jenazah itu tidak disolatkan. Nah, kalau kejadian COVID seperti ini, kembali tadi, saya selalu bertanya, Ustaz, boleh nggak saya salat gaib nih untuk saudara saya yang meninggal karena COVID? Maaf Ibu, maaf Bapak, jenazah saudara antum yang meninggal karena COVID tadi, ahlul medis menyolatkan jenazahnya. Kata Pak Dokter, kata Bu Dokter, disolatkan jenazahnya sudah selesai. Berhubung yang menghabari kita Muslim, ya kita wajib percaya. Sudahlah, kita mendoakan, insya Allah dengan doanya kita tersebut, Allah ampuni dosa-dosa dia, dan diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala, serta dilapangkan kuburannya, dan dimudahkan hisabnya hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Seperti itu Pak Dokter. Nah, ada yang lain? Masih banyak nih sebetulnya Ustadz, makanya ini diskusinya seru sekali topiknya seperti ini. Tapi ini udah. Silakan, ada yang penting banget Dok, silakan. Nah, kalau saya melanjutkan pertanyaan Akhi Januar tadi Ustadz, yang mentakilkan yang akan sakaratul maut. Kebetulan saya ada pengalaman salah satu keluarga juga Ustadz yang meninggalnya tanpa di rumah sakit, tapi tanpa kita ketahui, tanpa saudara keluarga ketahui. Jadi anaknya lagi di luar mengurus administrasi, pokoknya nggak ada di dalam ruangan itu. Nah, tiba-tiba pas kembali ke ruangan, ternyata sudah meninggal di depan kamar mandi. Nah, itu kan tidak ada yang mentakilkan, itu bagaimana Ustadz ya? Mudah-mudahan ya dalam hatinya, kalbunya dan lisannya sebelum dia meninggal dunia itu, kita husnuzonnya dia mengucapkan la ilaha illallah juga. Jadi kan kita bisa ada yang kita dapatkan seperti tadi, di hadapan kita ada calon yang mau meninggal dunia tadi itu, ada juga yang mendadak.
Artinya kita nggak tahu nih, tahu-tahu ketika di kamar mandi kita ketuk-ketuk ternyata dia sudah tidak ada. Ada juga yang maaf tabrakan misalnya kan seperti itu. Atau macam hal lah keadaan. Tapi berhubung dia muslim, ya insya Allah bismillah iman itu ada dalam hatinya dan itu juga sebagai tanda husnul khatimah. Itu kan tadi mentalkinkan itu untuk menguatkan saja sebelum dia meninggal dunia sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ya adalah sebagai tanda dia itu apa? Husnul khatimah. Seperti itu. Nah, bisa jadi dia sendirian, Pak. Masya Allah. Makanya kita kan kadang mengingatkan, selain kita memberikan obat ya atau nasihat untuk medisnya, kita kadang, Pak, ini ikhtiar kita, ini usaha kita, tetap Bapak kembalikan kepada Allah, doa selalu. Nah, selalu kan dia zikir kepada Allah, mengingat Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, ketika kita kembali lagi ke kamar dia, ternyata dia sudah tidak ada. Kan seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ada yang kita temuin secara langsung, bisa kita talkinkan. Ada juga yang kadang meninggalnya mendadak. Ketika tidur, gak bangun-bangun lagi. Nah, seperti itu. Makanya penting lah, kiranya kita kalau sebelum tidur itu baca doa, kemudian maaf ya, berwudu ya, subhanallah. Kalau kita berwudu meninggal dunia, maka meninggalnya dalam kondisi fitrah. Artinya apa? Husnul khatimah. Wallahu a'lam. Pak Dokter, simpan pertanyaannya nanti untuk telepon yang akan datang. Mudah-mudahan masih banyak, nggak ada masalah. Ini kan pembahasan yang sebenarnya bisa kita sinambungkan nanti atau kita lanjutkan pada bulan depan. Kalau sekiranya nanti, begini Pak Dokter, Bu Dokter, kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan di luar tema sekalipun, silahkan tanyakan. Ya, ini kebetulan sudah 9:30 lewat ya. Saya rasa cukup kali ya, insya Allah. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bahas ini. Sekali lagi mudah-mudahan kalau kondisi aman nih, saya berharap kita panjang umur, kita bisa paham, mengerti tentang pengurusan jenazah ini. Insya Allah. Seperti Insya Allah. Nah, enak betul kalau misalnya yang ngurusi pasien itu dokter yang paham din agama. Masya Allah. Selain dapat ya, secara medisnya, juga dapat secara rohaninya. Jadi lahiriah dapat, ya kemudian batiniah juga dapat, kan enak betul tuh. Dokter ustadz kan gitu. Nah, ya betul ya. Ada beberapa dokter ustadz juga di yang menyaksikan Masya di Allah, malam ya, hari ini. Masya Allah Ustadz. Selain dokter juga jadi ustadz dia, Masya Allah. Betapa banyaknya pasien itu dapat hidayah karena nasihatnya dokter kan seperti itu. Iya. Begitu kira-kira. Nah. Baik Ustadz Azhar, karena sudah cukup larut dan memang masih ada beberapa pertanyaan lagi memang Ustadz. Jadi apakah disudahi atau masih menjawab berapa? 1-2 lagi? Berapa pertanyaan lagi? 1-2 boleh deh. 1-2. Iya, ada 1-2 ya. Yang saya pilih yang cukup cukup menarik. Dari Mbak Amalia. Jadi dia pernah membaca hadis Nabi, doa sambil kita jalan meninggalkan kuburan adalah Allahumma firlahu, Allahumma sabithu 3 kali. Nah, apakah ini dibaca hanya 3 kali atau hingga meninggalkan tempat, naik mobil dan lain-lain? Kalau berkaitan dengan doa, kita berdoanya itu sebelum kita setelah menguburkan jenazah. Setelah menguburkan jenazah, kita berada di kuburannya dan usahakan tubuh kita hadapkan ke arah kiblat. Ya, usahakan mengangkat tangan karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW sambil kita mendoakan, di antaranya doa yang paling pendek tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akhir nuzulahu, atau Allahumma sabbithu biqauli sabit, dan doa-doa yang bermanfaat buat si mayit tadi. Wallahu alam, saya tidak pernah dapat bahwasanya ketika kita keluar dari pemakaman sambil membaca doa tadi dengan berjalan kaki hingga keluar dari pemakamannya. Setahu saya tidak ada yang seperti itu. Setahu saya ya tidak ada yang seperti itu. Kita keluar dari pemakamannya sambil baca Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu sampai kita berada di mobil kita baru kita berhenti. Ya, setahu saya wallahu alam tidak ada seperti itu. Karena perintahnya Nabi pada saat itu ketika ada sahabat yang di kuburan jenazah yang dimakamkan oleh Nabi dan para sahabatnya, Rasulullah cuma mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih. Ya, tolong mintakan ampunan kepada Allah agar si mayit ini diampuni dan doa agar si mayit ini punya tasbih, sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian disitulah mereka berdoa dan menghadap kiblat masing-masing sebenarnya. Nah,
Tapi berhubung masyarakat ini, maaf ya, kita awam banyak. Kita suruh masing-masing malah nggak doa, malah pada pulang. Maka mau nggak mau si Ustadz memimpin, ya kan, seperti itu. Agar mereka mengaminkan, paling tidak seperti itu. Ya, menghadap kiblat dan doakan di situ. Selesai doa, kita pulang tanpa membaca apa-apa. Masuk ke kuburannya ada doanya kan, assalamualaikum ahlul kubur antum sabiqun wa nahnu lalahikun as'alallahu lana walakumul afiyah as'alukumul assalamualaikum ahlul kubur antum sabiqun wa nahnu lalahikun as'alallahu lakumul afiyah. Nah, itu ada kita katakan. Tapi keluar dari kuburan nggak baca apa-apa. Nggak ada bacaan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Naam, jazakallah khair. Ustadz, itu tadi Ustadz juga ternyata akhirnya menjawab juga pertanyaan berikutnya, karena ada yang bertanya apakah doa baiknya bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Nah, tadi Ustadz sudah menyampaikan baiknya memang sendiri-sendiri. Cuman kalau di kuburan itu, cuma masalahnya Pak Dokter dan juga Bu Dokter, banyak di antara kita itu nggak paham, nggak ngerti mau baca apa nih. Kita ajarin sudah, baca aja paling pendeknya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nggak baca juga. Subhanallah, apalagi keluarganya pendek banget doanya, katanya kan seperti itu. Akhirnya kita yang mengarahkan. Kita arahkan juga tetap seperti itu ya. Kita ajarkan sunnahnya, cuma kita bilang bahwasannya sunnah itu masing-masing. Cuma berhubung antum tidak mengerti dan tidak paham, bahkan khawatir saya antum meninggalkan di kuburan, jadi muskilah nanti. Maka ya kita sebagai ustadz ya memimpin itu doa dan diaminkan oleh mereka yang hadir seperti itu. Karena alasan apa? Karena ketidakpahaman mereka yang hadir tadi itu. Tapi sekali lagi, asal mula hukum berdoa pada saat di kuburan itu apa? Masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Nah, mungkin Ustadz Azhar boleh menyampaikan kata-kata penutup gitu. Ya, pertama kita nggak tahu ya masalah kematian ini siapa yang lebih duluan. Yang jelas kita persiapkan diri saja dengan amal soleh yang perlu kita pahami, dan juga perlu kita pahami juga apa kita sampaikan kepada teman kita atau juga kepada pasien kita. Yang namanya kematian itu tidak ada syarat harus sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang mengaku diri sehat walafiat diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga tidak ada syarat yang namanya mati itu atau meninggal dunia harus tua terlebih dahulu. Banyak orang yang mengaku masih muda, masih berumur Masya Allah, masih kanak-kanak, bahkan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah. Yang jelas kita semua ini harus siap dengan yang namanya ajal, batasan kehidupan kita di muka bumi ini, harus siap dengan yang namanya kematian. Terakhir, ketika sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq sakit dan juga ditemani oleh pembantu dia yang bernama Bilal bin Rabah, sahabat Nabi juga dan muazzinnya Nabi, dua-duanya sakit. Abu Bakar berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ya takutlah akan kematian. Kematian itu sangat dekat, lebih dekat dari tali sandal yang kita miliki." Subhanallah, berarti kematian itu sangat dekat dengan kita. Setiap hari kita mendapatkan orang yang meninggal dunia. Intinya satu, kita harus siap. Ya, jangan mengatakan anak belum siap Ustaz. Subhanallah, tidak ada kata tidak siap dalam masalah yang namanya kematian. Kita mungkin hari ini merasa sehat walafiat, tapi wallahu a'lam, jangan menganggap dengan sehatnya kita itu kematian jauh daripada kita. Sekali lagi, kematian tidak ada syarat harus sakit terlebih dahulu, dan juga kematian tidak ada syarat bahwasannya harus tua terlebih dahulu. Semua kita harus siap yang namanya kematian tersebut, menghadapi kematian. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila setiap umat memiliki ajal, memiliki batasan kehidupan di muka bumi, apabila ajalnya telah tiba, tidak mungkin untuk mengulurnya dan mengundurnya meskipun 1 detik, meskipun 1 saat sekalipun, dan tidak mungkin untuk memajukan. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir batin. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis masing-masing di antara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik, Pak Dokter. Ya, terima kasih banyak. Jazakallah khair, Ustaz. Juga terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Semoga sehat selalu dilindungi oleh Allahu Jalla wa Ala, dimudahkan dalam rezeki dan nikmat, dan terhindar dari berbagai macam mara bahaya, kesusahan dan kesulitan. Izin pamit, ya Rabb. Dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azhar. Jazakallah khair.